Thank you buat 1K subscriber karena gua nggak nyangka kalau channel YouTube yang awalnya gue bikin dengan niatan iseng-iseng berhasil mendapatkan lebih dari 1000 subscriber. Gue juga pengen say sorry karena video sebelumnya yang gue upload di channel ini udah 7 bulan yang lalu lamanya ya. Di video kali ini gue pengen ngebahas soal daily life seorang DevOps engineer dari mulai dia bekerja sebagai seorang junior, senior, sampai sekarang berada di managerial role. Daily life yang bakal gue ceritain di video kali ini adalah pengalaman gue sendiri, dimulai dari awal gue berkarir sebagai seorang DevOps engineer, sampai sekarang gue ada di managerial role. Pada saat gue menjadi junior, gue hampir 90% bisa fokus mengerjakan tugas-tugas gue sendiri. Kenapa? Karena gue gak ada tuh yang namanya diganggu sama yang namanya isu-isu pada sistem, meeting sana-sini dengan berbagai tim, ataupun kolaborasi dengan tim-tim lain untuk mengerjakan proyek di luar tim gue sendiri. Isu pada sistem ini maksudnya apa? Contohnya dulu pas gue bekerja sebagai seorang junior, gue kerja di satu perusahaan e-commerce. Kita sebut aja perusahaan e-commerce ini adalah perusahaan A. Yang namanya perusahaan e-commerce, dia kan punya aplikasinya. Dan di aplikasinya biasa ada halaman buat check out. Terkadang ada beberapa isu pada sistem yang mana membuat customer nggak bisa check out. Nah, kalau ada isu-isu seperti itu, biasa yang dipanggil bukan junior engineer, melainkan senior atau bahkan manajernya. Jadi, pada saat gue bekerja sebagai junior di perusahaan A itu, gue biasanya nggak diganggu walaupun ada isu-isu yang terjadi pada sistem sampai isu itu mempengaruhi customer langsung. Selain itu, gue juga nggak banyak yang namanya meeting sana-sini dengan tim lain. Gue memang ada meeting pada saat gue bekerja sebagai junior di perusahaan A ini. Tapi 90% meeting yang gue hadiri adalah meeting internal tim atau biasanya disebut dengan daily stand up. Daily stand up itu apa? Daily stand up itu adalah meeting harian yang diselenggarakan oleh satu tim di mana pada saat meeting itu semua anggota di dalam tim menjelaskan kemarin mereka ngerjain apa aja, apa yang mau mereka kerjakan hari ini, dan apakah ada rintangan atau blocker dalam mengerjakan tugas-tugas mereka itu. Bisa dibilang pada saat gue bekerja sebagai junior di perusahaan A, 90% meeting yang gue hadiri adalah meeting daily stand up. Bagaimana dengan kolaborasi antar tim di luar tim gue sendiri? Hampir 90% nggak ada. Jadi, hal-hal itulah yang menyebabkan gue bisa fokus dengan tugas-tugas gue sendiri pada saat gue bekerja sebagai seorang junior. Pada saat gue bekerja sebagai seorang senior, jujur aja, gue nggak ngerasain perbedaan yang signifikan pada saat gue bekerja sebagai seorang junior. Kenapa? Menurut gue ya, feeling gue aja. Itu karena pada saat gue bekerja sebagai seorang junior dan senior, gue sama-sama bekerja di perusahaan yang cukup besar di Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian iseng-iseng ya nyari nama gue di Google atau di internet, dan kalian ketemu profil LinkedIn gue, kalian pasti tahu pada saat gue bekerja sebagai seorang junior dan senior itu, gue kerja di perusahaan mana aja. Perbedaan yang gue rasain mungkin pada saat gue bekerja sebagai seorang senior ini adalah kolaborasi antar tim. Kita sebut aja perusahaan tempat gue bekerja sebagai seorang senior DevOps engineer adalah perusahaan B. Pada saat gue bekerja di perusahaan B, ada satu proyek yang cukup besar. Kebetulan, pada saat proyek ini berlangsung, perusahaan B lagi ditanam duit gede-gedean sama perusahaan lain. Kita sebut aja perusahaan ini adalah perusahaan C. Nah, perusahaan C pusatnya di Singapura. Selain dia investasiin duit ke perusahaan B, perusahaan C juga mengirimkan beberapa engineer-nya ke perusahaan B.
Jadi engineer-engineernya yang dari Singapura itu dikirim ke Jakarta buat membantu engineer-engineer perusahaan B untuk menyelesaikan proyek yang sedang berlangsung itu. Proyeknya itu apa? Mungkin gue akan masuk ke dalam ranah teknis sedikit ya. Tapi gue akan mencoba sebisa mungkin menjelaskan proyek ini tanpa menggunakan jargon-jargon IT supaya orang awam juga paham. Kalau misalnya kalian nonton video gue yang sebelumnya, gue sempat ngejelasin kan, yang namanya codingan seorang programmer itu setelah dia selesai ngoding akan ditaruh di sebuah server. Server-server ini biasanya disediakan oleh perusahaan lain. Contoh perusahaan-perusahaan yang menyediakan server itu apa aja? Ada banyak. Contohnya kayak VMware, Google Cloud Platform. Yes, Google itu nggak cuma search engine, email, kalender, tapi Google juga menyediakan yang namanya server. Pada saat gue bekerja di perusahaan B menggunakan jasa VMware. Nah, pada saat menggunakan VMware, banyak isu-isu pada sistem yang sering terjadi. Dan banyak customer yang komplain dan mengeluh kalau aplikasi perusahaan B sering terjadi error atau masalah. Karena itu, upper management ya, atau orang-orang yang ada di atas itu memutuskan untuk memindahkan semua sistem yang awalnya ada di VMware ke Google Cloud Platform atau disingkatnya GCP, GCP. Karena itu proyek yang cukup besar, makanya perusahaan C tadi yang investasi duit gede-gedean ke perusahaan B mengirimkan engineer-engineernya untuk membantu engineer-engineer yang ada di perusahaan B. Jadi istilahnya kita kolaborasi buat menyelesaikan proyek itu. Karena gue adalah salah satu engineer yang ikut serta dalam proyek tersebut, otomatis gue jadi ikutan kolaborasi sama engineer-engineer dari perusahaan C. Itulah perbedaan pada saat gue bekerja sebagai seorang senior dibandingkan dengan pada saat gue bekerja sebagai seorang junior. Pada saat gue bekerja sebagai seorang manajer, gue banyak mendapatkan tugas-tugas yang menarik sih. Terutama pas ada masalah dalam sebuah sistem. Gue langsung masuk ke contoh aja ya, contoh pengalaman dan cerita gue sendiri. Gue pernah kerja di perusahaan C. Dan ada satu minggu, di mana satu minggu itu penuh dengan yang namanya masalah dan isu-isu yang terjadi pada sistem. Sampai-sampai gue pernah dalam waktu satu minggu itu nggak mandi lebih dari 2 hari. Nggak cuma itu, ada satu isu dalam waktu satu minggu itu yang membutuhkan waktu penyelesaian sampai berjam-jam. Kalian yang punya muka berminyak pasti tahu tuh, kalau misalnya kalian nggak cuci muka dalam waktu berjam-jam, pasti muka kalian bakal kebanjiran yang namanya minyak muka. Nah, gue pernah pas berusaha menyelesaikan isu itu, gue tuh lupa cuci muka sampai berjam-jam. Sampai-sampai pas gue debugging ya, pas gue lagi ngetik-ngetik laptop, minyak yang ada di muka gue tuh kayak ngeresep ke dalam mata, dan mata gue tuh jadi kayak perih banget gitu loh. Memang yang namanya menyelesaikan isu atau masalah pada suatu sistem nggak 100% harus manajernya yang mengerjakan. Bisa aja manajernya delegasi tugas ke anak buahnya. Tapi yang namanya manajer itu juga harus tahu akar atau root cause permasalahannya itu apa, cara menyelesaikannya bagaimana, dan action item atau tindakan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan atau menghindari isu itu supaya nggak kejadian lagi di masa depan.
Selain itu yang namanya manajer pasti dipanggil buat meeting sana sini. Baik meeting dengan sesama tim engineer, dengan sesama tim dari divisi lain di dalam perusahaan, maupun dengan orang-orang di luar perusahaan. Jadi dulu gue pernah kerja di perusahaan D, dan perusahaan D kebetulan pengen mendapatkan sertifikasi PJP. Sertifikasi PJP ini apa? Sertifikasi ini adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan transaksi keuangan atau finansial. Jadi pada saat itu tugas gue adalah memastikan kalau semua sistem yang berjalan sudah memenuhi standarisasi dari Bank Indonesia. Gimana cara mereka taunya? Gua harus ikut meeting dengan orang-orang dari Bank Indonesia. Jadi pas meeting itu orang-orang dari Bank Indonesia biasanya nanya-nanya tuh ke representatif perusahaan. Sistem ini gimana? Jalannya seperti apa? Gitu. Bisa dibilang yang namanya seorang manajer, selain harus punya skill teknis di atas junior dan senior, juga harus punya skill komunikasi atau yang namanya soft skill. Untuk apa? Ya untuk bicara sama orang-orang pada saat meeting-meeting tersebut. Kan yang namanya manajer itu selalu dipanggil meeting sana-sini untuk melakukan decision making atau pengambilan keputusan. Jadi harus bisa tuh yang namanya ngomong sama orang lain. Sedangkan kalian tahu kan yang namanya orang IT itu terkenal introvert, nggak pandai bergaul, nggak pandai bicara. Tapi kalau misalnya kalian mau jadi manajer, kalian tetap harus tuh punya yang namanya soft skill dan communication skill. Tapi menurut gua, yang namanya engineer itu nggak boleh lupa sama akar mereka sendiri. Oke, memang mungkin kita udah ada di posisi manajerial, tapi akar kita adalah tetap seorang engineer. Gua bakalan ngasih contoh. CTO gua di perusahaan D, jadi CTO itu adalah Chief Technology Officer. Ya, basically seorang eksekutif yang mengkepalai seluruh divisi IT. Jadi CTO perusahaan D, tempat dulu gue bekerja, pas perusahaan D awal-awal berdiri, dia langsung hands-on dan terjun melakukan programming untuk membangun sistem yang ada di perusahaan D. Memang ya setiap perusahaan itu berbeda-beda. Kalau yang gue denger sih kenapa CTO-nya perusahaan D sampai terjun langsung untuk melakukan programming, karena pada saat perusahaan D berdiri, engineer-nya itu belum banyak. Jadi eksekutifnya terjun langsung untuk melakukan programming. Nggak cuma CTO perusahaan D, tapi gue sempat diceritain sama temen gue yang kerja di perusahaan lain, kalau CTO-nya yang sekarang bahkan masih melakukan programming, masih hands-on dan terjun melakukan hal-hal teknis walaupun perusahaan tempat dia bekerja udah lumayan gede. Mungkin perusahaan tempat kalian bekerja atau bahkan pengalaman pribadi kalian itu berbeda-beda. Pastinya ya, pastinya beda juga sama pengalaman gue. Kalau misalnya kalian punya pengalaman atau cerita-cerita menarik, baik itu cerita kalian sendiri atau cerita teman kalian, boleh share di kolom komentar. Sekian video kali ini.